Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya supaya kita semua bisa saling melihat wajah satu sama lain selayaknya ibadah PJ ketika offline. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman semua dipersilakan untuk bersaat teduh. Kita satukan hati kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk begitu besar kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang ada pada kami hari ini. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu karena kebaikan-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami datang, kami berkumpul, kami satukan hati kami satukan pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada hari ini juga berkumpul di sini bukan sebuah kebetulan, namun itu semua karena rencana-Mu yang indah bagi kami semua Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau yang bekerja, Engkau yang lawat kami semua satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Untuk khususnya juga Tuhan, hamba-Mu yang nanti akan melayani Tuhan, mulai dari MC, pendoa, Tuhan, multimedia, bahkan nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami semua, penuhi kami dengan roh kudus-Mu, biar tidak ada kesalahan yang terjadi. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan dia di balik kaki salib-Mu, sehingga bukan lagi dia yang berbicara, namun Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami setiap saudara-saudara yang ada di sini, setiap orang-orang yang ikut ibadah ini, biar hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan berkat baru, roh baru yang datangnya daripada-Mu. Biar hari ini setelah kami selesai ibadah ini Tuhan, kami tidak lagi sama dengan kami sebelum ibadah ini Tuhan. Dan doa kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami terus layak untuk disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Walaupun masih dalam keadaan pandemi, aku harap kita semua bisa tetap bersuka cita dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Teman-teman, sudah selayaknya kita dapat bersyukur pada Tuhan saat ini, karena Tuhan masih menyertai kita, memberkati setiap aktivitas yang kita lakukan hingga dapat berjalan dengan lancar. Kita juga hari ini dapat berkumpul untuk bersekutu pada saat ini, itu semua karena bukan kuat dan gagah kita, namun karena karunia dari Allah atas kasih-Nya kepada kita. Untuk menyatakan ucapan syukur kita, sekaligus untuk menyambut firman yang akan dibawakan oleh Pak Eko, mari kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh
Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Kepada Pak Eko dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Kita bersama-sama masuk ke dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami, Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul pada siang hari ini. Kami berpisah-pisah jarak, berpisah-pisah tempat, namun kami percaya bahwa kami ini disatukan di dalam kepercayaan bahwa Alkitab yang kami miliki adalah firman Tuhan, dan bahwa pembacaan kitab suci yang sehat semestinya mendikte kehidupan kami. Pimpinlah kami, Tuhan, di dalam segala kesederhanaan kami, ketika kami boleh membaca, mempercakapkan, merenungkan, mendiskusikannya, kiranya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh ditantang dan dibawa untuk sungguh-sungguh seturut dengan isi hati Tuhan, khususnya untuk tema kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saya bacakan bagi kita semua dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14. Saya bacakan bagi kita semua ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-41. Satu buah episode yang agak belakang dari Injil Markus. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika itu ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, mungkin pembacaan kitab suci ini akan agak sedikit janggal di dalam telinga kita, karena kita di bulan Desember, mestinya bacanya di dekat-dekat Injil Lukas pasal pertama atau Matius pasal pertama, gitu ya. Tapi karena memang tema kita hari ini bukan Natal, ya, tema kita adalah tentang bersiap. Maka saya mengajak kita untuk melihat salah satu teks yang saya pikir akan sangat baik di dalam mengajari kita untuk setidaknya menggumulkan 2 hal. Ketika kita bicara tentang bersiap, kita bisa bicara 2 hal. Yang pertama, kita itu bersiap-siap untuk apa? Tema yang diberikan pada kita agak general, ya, bersiap menghadapi pandemi, menghadapi ujian dan lain sebagainya. Tapi justru yang pertama itu yang saya ingin ajak kita untuk sama-sama kumpulkan. Kalau kita mau mengatakan bersiap untuk apa? Lalu yang kedua, baru kita akan bersama-sama kumpulkan tentang bersiap secara bagaimana, dengan cara bagaimana. Jadi 2 hal saja yang akan kita renungkan, dan kita akan renungkan dari naskah Injil Markus. Teman-teman, saya membedakan antara khotbah minggu dengan persekutuan, khususnya persekutuan yang diisi oleh para mahasiswa. Ya, kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang saya harap
faculty of mind-nya sangat-sangat diaktifkan. Namanya juga mahasiswa gitu ya. Saya merasa kesal sekali kalau bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya itu bisa 3,5, bisa pinter-pinter itu, tetapi begitu masuk ke dalam gereja otaknya ditinggal di tempat parkir. Nah itu sangat-sangat tidak boleh sekali. Gitu ya. Amat sangat tidak boleh sekali. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Maka sekali lagi saya ingin di dalam persekutuan mahasiswa itu tentu saja saudara juga boleh kritis terhadap saya. Saudara boleh tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan dan saudara boleh menyanggah apa yang saya ucapkan. Enak toh? Saya sudah pasti lebih toleran daripada kebanyakan dosen-dosen Anda. Apalagi saya tidak memberikan nilai, gitu kan ya. Lebih enak. Jadi saudara silakan menyanggah saya kalau mau. Tapi tentu saja kalau nyanggah jangan serampangan kayak orang yang tidak sekolah, gitu ya. Jadi kalau menyanggah harus ada dasar argumennya juga. Nah, tentu saja begitu. Nah, oke. Hari ini kita akan bersama-sama coba untuk melihat ya, bersiap untuk apa? Kita itu mau bersiap untuk menghadapi apa, teman-teman sekalian? Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia kita itu ada begitu banyak hal yang ada. Variabel yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa dikatakan mendekati tidak terbatas itu. Kalau ngomong tidak terbatas ya kayaknya kok ya tidak boleh lah ya, gitu ya. Secara matematika kata tidak terbatas itu dipakai untuk sesuatu yang banyak luar biasa sampai nggak bisa dihitung. Kehidupan kita mungkin nggak sampai seperti itu ya, tapi mendekati endless itu. Saudara kalau mau bergumul, apa yang bisa kita gumulkan itu mendekati endless, mendekati tidak terbatas. Apa saja? You name it. Kemiskinan, kesehatan, ujian, dapat pacar atau enggak, kira-kira gitu ya. Jomblo terus, itu kan juga bisa kita gumulkan, saudara. Jadi ada demikian banyak hal yang kita itu bisa gumulkan. Dan kita dalam kehidupan kita, mau tidak mau itu mesti memilih. Ada hal-hal yang sangat besar, sangat serius, tapi pada akhirnya kita harus memilih untuk mengabaikannya. Padahal itu besar, serius, menyangkut hidup dan mati. Tapi Anda harus abaikan juga, mau nggak mau. Saya nggak tahu, generasi kalian ini masih main Facebook atau enggak, saya nggak tahu. Generasinya saya kan bisa dikatakan 1 atau 2 generasi di atasnya Anda ya. 1 lah ya, masa 2 gitu kan. Saya hampir 40 tahun. Zamannya saya masih seumuran kalian itu main Facebook. Atau Friendster, saya agak lupa. Pokoknya sekarang saya punya akun Facebook. Saya nggak tahu kalian masih punya akun Facebook nggak? Kalau di dalam akun Facebook itu kalian scroll ya, nanti akan ada beberapa kali itu muncul semacam kayak iklan kita bisa. Kitabisa.com. Sudah tahu nggak? Kita bisa. Biasanya itu ada siapa ya, supir Gojek ini punya anak sakit, supir Gojek itu punya anak sakit, supir Grab ini punya anak sakit, lalu ibu ini pengen anaknya ke gereja dan lain sebagainya. Kita bisa. Yang ada di sana itu penting enggak? Saya percaya penting. Apakah urusan-urusan simple yang ada di sana? Oh enggak, itu urusan serius. Kita itu tidak masuk ke dalam kitabisa.com misalkan ya, saya kepengen ganti HP, lalu masuk kitabisa.com, mari kita nyumbang eko begitu kan. Biasanya kan enggak kan ya. Kalau kayak begituan biasanya enggak masuk di situ. Biasanya anaknya penyakit serius lah, cakok ginjal dan lain sebagainya. Serius sekali. Dulu saya setiap kali bertemu dengan begituan saya transfer tuh. 300, 500, 200, apa enggak tentu. Pokoknya saya biasanya transfer. Tapi banyak sekali. Banyak sekali itu. Kalau mau diikuti semua jual segala sesuatu juga bisa enggak cukup itu. Pada gilirannya bahkan yang begitu dekat masuk ke dalam news feed-nya saya pun, saya mesti banyak yang abaikan itu. Banyak hal lain di dalam dunia kita, yang kita itu sebetulnya tahu itu very serious, tapi kita mesti abaikan tuh. Perang di Israel-Palestina lah, gitu kan ya. Lalu macam-macam tuh, banyak sekali hal yang pada gilirannya kita mesti abaikan. Jadi nggak bisa hindar. Kehidupan kita itu nggak bisa menggumulkan segala hal. Kalau Bruce Lee ngomong, kamu itu jangan takut sama orang yang punya 1000 jurus. Kamu takut sama orang yang punya 1 jurus, tapi dia melatihnya 1000 kali. Kira-kira begitu, saudara. Jadi kalau Anda itu menggumulkan semua hal, kemiskinan lah, kerja lah, kecantikan lah, enggak punya ini, semuanya kita mau gumulkan. Pada gilirannya itu akan nggak ada yang betul-betul jadi. Maka ada hal tertentu yang kita memang mesti secara serius pikirkan, lalu pilih. Saya mau menggumulkan ini. Tapi tentu saja, sebagai seorang Kristen, kita patut bertanya, apa yang mestinya kita gumulkan? Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 14, yang kita sama-sama baca, kita melihat yang digumulkan oleh Yesus itu apa? Semua hal, oh no, Tuhan Yesus tidak menggumulkan semua hal, saudara. Pada zamannya Tuhan Yesus ada demikian banyak orang sakit yang tidak disembuhkan. Di dalam perjanjian lama juga demikian banyak orang sakit yang tidak disembuhkan. Betul ya? Pada zamannya Tuhan Yesus ya, kita mendapatkan catatan beberapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, beberapa kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi ada berapa banyak orang mati? Tuhan Yesus tidak pergi ke kuburan lalu manggilin mayat-mayat di sana. Oi, bangun. Kan enggak. Dia juga tidak seperti tabib keliling yang menyembuhkan semua orang yang sakit. Enggak juga.
Banyak sih yang disembuhkan, tetapi tidak semua. Sekali yang nggak disembuhkan semua hal. Mungkin kurang tepat ya kalau ngomong Tuhan Yesus ya. Manusia Yesus dari Nazaret itu. Yesus kan sekaligus Allah, sekaligus manusia. Dan kita tidak bisa dituntut untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa kita akan diserupakan dengan manusia Yesus. Amin dong yang sampai di sini ya. Kalau nggak amin kita nggak sama doktrin nih, gitu kan ya. Saudara sama saya mungkin beda agama tuh. Ya, kita percaya bahwa di dalam kekristenan kita percaya bahwa Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita manusia tidak akan menjadi seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan dalam artian maha kuasa, maha tahu, tentu tidak. Tapi di dalam kitab suci dikatakan bahwa kita akan diserupakan dengan Kristus. Of course, human Christ. Ini kalau Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa bahkan ya kematian Yesus Kristus itu semestinya menjadi pattern kehidupan kita. Menarik itu Irenaeus. Kita biasanya kalau mengatakan kematian Yesus itu senantiasa substitusi ya. Yesus mati menanggung dosa, kita dibebaskan dari dosa. Jadi counter gitu kayak. Kalau Yesus mengalami A, kita tidak mengalami A. Kalau Irenaeus mengatakan sebaliknya, Yesus mati dengan cara demikian itu akan menjadi pattern kematian orang-orang Kristen, yaitu kematian di dalam menggenapi kehendak Bapa. Kira-kira begitu, Saudara. Nah, Saudara, kita melihat, Saudara ya, Yesus Kristus, Saudara, apa yang digumulkan oleh Yesus Kristus? Apa yang digumulkan oleh Yesus dari Nazaret itu? Manusia Yesus Kristus. Saya tidak bicara Tuhan Yesus, tapi saya bicara manusia Yesus dari Nazaret itu. Yang mana kita memang akan diserupakan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Kristus tidak menggumulkan semua hal, definitely. Dalam bagian ini, Yesus menggumulkan apa? Kalau kita perhatikan konteksnya, Saudara, kalau kita membaca satu buah cerita ya, satu buah tulisan literatur ya, seringkali, tidak selalu ya, tapi penulis-penulis yang handal, seringkali mereka itu menjadikan geographical setting sebagai satu hal yang penting. Saya nggak tahu, kalian nonton Avengers nggak? Serinya Avengers kalian nonton nggak? Nonton ya? Ada yang nggak nonton, tapi mungkin ada yang nonton. Saudara, Avengers itu kan keren ya. Saudara kalau nggak setuju nggak apa-apa. Saudara punya fans beratnya DC gitu kan ya. Saya musuhan sama Marvel, ya mohon maaf ya. Kita nggak usah berkelahi masalah ini. Tapi saudara kalau kita lihat ya, mau Avengers, mau DC juga gitu kan ya. Saudara kalau kita bicara Avengers itu kan bicara apa ya? Galaxies. Kita bicara universe yang kodenya luar biasa. Tapi ground zero-nya, battleground utamanya, itu mana, saudara? Bukan planet Vormir kan? Bukan juga Asgard even, gitu kan ya. Asgard pernah menjadi salah satu hal yang penting, tapi saya duga Asgard itu menjadi penting karena ada tokoh Thor. Dan tokoh Thor itu nanti akan ada di dalam battle yang gede sekali, di mana? Di bumi. Dan saudara ingat toh, di dalam adegan akhir Avengers itu ya, Endgame ya, yang teriak, Avengers, assemble. Siapa itu? Kapten Amerika, di mana dia adalah manusia. Manusia. Settingnya bumi, di mana yang jadi pemimpinnya manusia. Bumi, itu penting. Begitu settingnya Mars gitu ya, mungkin kita nonton sudah agak sedikit males. Tapi begitu bumi, wah itu apa ya, sense ininya kuat, saudara. Saudara, seringkali penulis kitab suci kita juga menjadikan geographical setting itu sebagai satu hal yang penting. Dan kalau kita perhatikan, di dalam Markus, saudara, mendekati bagian akhir, saudara, masuk di dalam pasal 13, kita mendapati Yesus keluar dari bangkit Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, kita mendapati Tuhan Yesus itu akan duduk mengajar di Bukit Zaitun, Olivet Discourse, Bukit Zaitun. Apa pentingnya Bukit Zaitun? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Zakaria pasal 14 ya, Bukit Zaitun itu adalah satu buah lokasi di mana God's eschatological plan itu akan menuju penultimate, Bukit Zaitun. Jadi pemilihan lokasi Bukit Zaitun itu menjadi sangat penting, saudara. Bukit Zaitun itu menceritakan tentang rancangan Tuhan Allah, eskatologi, tujuan ke depan dari Tuhan Allah, itu akan digenapkan secara besar-besaran. Bukit Zaitun. Dan Tuhan Yesus ada di sana, saudara. Nah, jadi dekat-dekat dengan lokasi itu. Jadi apa yang digumulkan oleh Yesus? Yang digumulkan oleh Yesus adalah eskatologi. Apa itu eskatologi? Eskatologi itu doktrin akhir zaman. Ya, kalau sudah studi teologi, doktrin akhir zaman. Tapi itu pentingnya adalah eskaton, last things. Pentingnya apa? Pentingnya itu adalah final goal. Kesono itu ada di mana? Saya nggak tahu saudara kenal Gita Wirjawan nggak? Pernah tahu ya Gita Wirjawan? Gita Wirjawan itu bikin satu buah podcast. Nama podcastnya adalah Endgame. Dan kalau ditanya, kenapa kok nama podcastnya Endgame? Ya, setiap kali saya interview orang, saya tanya, what is your endgame? Eskatologi itu. Endgame itu eskatologi.
Tujuan finalmu ada di mana? Yang digumulkan oleh Yesus adalah, saudara, tujuan dari Tuhan Allah. Eskatologi. Saudara, ada seorang ahli perjanjian baru, saudara, bernama Yoel Markus. Dia tulis buku komentari tentang Injil Markus. Saya pikir one of the best komentari dari Markus ditulis oleh Yoel Markus. Makanya mahal bukunya. Nah, Yoel Markus dia mengatakan seperti ini, saudara. Sebetulnya ya, kalau kita mau cek di dalam Taman Getsemani, doa Yesus di dalam Taman Getsemani itu punya echo yang kenceng dari doa Bapa kami. Saudara tahu doa Bapa kami kan ya? Tahu ya doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu rupanya banyak di antara kita yang mungkin tidak tahu. Doa Bapa kami itu adalah satu buah doa yang sangat populer, bukan cuma di dalam kalangan orang Kristen. Bisa dikatakan doa Bapa kami itu adalah versi Kristen dari doa Yahudi yang sudah sangat terkenal. Orang-orang Yahudi itu punya doa, namanya doa Kodesh. Orang Yahudi itu juga punya doa, namanya doa Amidah. Namanya kayak ibu-ibu penjual gado-gado, sudah. Tapi ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Namanya doa Amidah, ada yang namanya doa Kodesh, dan isinya itu kurang lebih mirip. Yaitu apa? Thy kingdom come, thy will be done. Kerajaan surga datang, kehendak Tuhan jadi. Itu adalah isinya, saudara. Dan begitu masuk di dalam tradisi Kristen, itu disadur ulang oleh Tuhan Yesus, dan sama. Berikanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu berikanlah kami roti harian kami, di dalam versinya Katolik, dijadikan agak sedikit susah untuk dimengerti itu. Versi bahasa Indonesia juga susah dimengerti itu. Yaitu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya jauh lebih eskatologis nuansanya. Itu kalau diterjemahkan ya dari bahasa Yunaninya ya. Sebetulnya yang lebih tepat itu kata-katanya seperti ini. Give us this day our heavenly, our daily bread. Saudara, bagi orang Yahudi, dengar daily bread, mereka itu membayangkan mana, saudara. Mana. Zamannya Musa itu, mana. Give us this day, hari ini, sekarang ini, gitu ya, hari ini. Bukan each day, kalau Lukas punya penghayatan agak beda ya, each day, tiap-tiap hari. Kalau Matius, hari ini, gitu ya. Berikanlah kami, hari ini, mana kami. Seperti kayak eranya Musa itu, datangkan kembali sekarang. Ini bukan urusan perut nih, bukan cuma sekedar urusan makan-makanan, gitu ya. Jadi, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi, itu adalah eskatologi. Nah, Markus kan nggak ada tuh, doa Bapa kaminya nggak ada itu. Matius ada, Lukas ada, Markus yang sama-sama sinoptik kok nggak ada. By the way, Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik, yang kemungkinan besar itu mereka punya sumber yang sama. Markus penulis yang awal, Matius sama Lukas itu memakai Markus sebagai sumber utamanya mereka. Jadi saudara kalau baca Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali kemiripannya. Maka disebut sebagai Injil sinoptik, beda sama Yohanes. Nah, kalau sinoptik, Matius punya doa Bapa kami, Lukas punya doa Bapa kami, kok Markus nggak punya ya? Joel Markus mengatakan, bedakan sama penginjil Markus ya. Joel Markus mengatakan, ya ini adalah versi doa Bapa kami di dalam Injil Markus. Kok bisa? Ini loh ucapannya Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Kita mungkin mengatakan jadilah kehendakmu itu kan doa biasa. Coba cari, coba cek. Coba cek di dalam perjanjian baru, coba cek di dalam perjanjian lama. Begitu mengatakan thy will be done, itu seringkali menyangkut nuansa eskatologis itu. Maka kita melihat sekali lagi ya, apa yang digulatkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menggulatkan semua hal. Dia tidak menggumulkan semua hal. Tapi ada pergumulan-pergumulan yang tidak worth it dia singkirkan, saudara. Yang digumulkan oleh dia adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersiap. Pertanyaannya, bersiap untuk apa? Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita itu mungkin gak perlu untuk gumulkan. Dan karena gak perlu untuk digumulkan, gak perlu dipersiapkan juga secara terlalu matang. Saya percaya banyak hal dalam kehidupan orang-orang Kristen ya. Kalau jeli akan hal ini ya, akan banyak sekali pergumulan yang kayaknya berat sekali itu jadi hilang. Simply hilang saja. Karena memang gak perlu. Saya pernah baca satu buah cerita ya. Nah ini saya lupa itu, atletnya. Ini cerita seorang atlet. Atletnya ya nggak sampai profesional kayak Cristiano Ronaldo gitu, ya nggak sampai seperti itu. Tapi lumayan lah ya, atlet amatir lah. Jadi dia ya sudah punya bayaran dari kehidupan olahraganya, dapat bayaran cukup gede. Lalu suatu kali sudah ya atlet kota lah ya, atlet kota atau regional lah. Dia sangat terkenal ya, namanya juga atlet lokal ya, terkenal di dalam lingkup lokal itu. Saya juga nggak tahu sih namanya siapa sekarang juga lupa ya. Nah tapi atlet itu suatu kali dia mengalami cedera yang sangat serius. Dia mengalami cedera yang sangat serius yang memaksanya untuk mau tidak mau akhirnya harus pensiun. Akhirnya dia berhenti dari pekerjaan atletnya itu. Yang terjadi adalah, saudara, di kota itu
atau di region yang sama, dia itu punya saingan. Misalkan ya atlet football atau tinju atau apa, dia punya saingan tuh, menang kalah terus tuh. Jadi kalau ada koran lokal tuh, headline newsnya, kalau nggak hari ini fotonya dia, ya besok fotonya lawannya itu. Hari ini fotonya dia, besok fotonya lawannya itu. Kira-kira begitu terus, Saudara. Selama ya kurang lebih beberapa tahun terakhir, Saudara. Lalu dia cedera. Cederanya cukup serius sehingga dia itu mesti berhenti, Saudara. Maka ya sudah, dia mau nggak mau berhenti, Saudara. Dia berhenti, tapi dia adalah atlet yang sudah cukup terkenal. Dia itu bisa mendapatkan bayaran, dia sudah punya uang, dia sudah punya bisnis yang lain, dan kehidupannya dia quite fine. Tapi yang paling terjadi, Saudara, dia depresi. Dia depresi habis-habisan sampai harus dikonseling sama konselor-konselor ya, psikolog-psikolog dan lain sebagainya, Saudara. Kenapa, Saudara? Kenapa kok sampai depresi? Jawabannya adalah dia itu terbiasa ada di halaman depan koran. Dia terbiasa ada di headline news. Dan dia itu tidak bisa tahan dengan besoknya tampangnya dia nggak ada di headline news lagi. Pelan-pelan mulai masuk rada bawah. Pelan-pelan masuknya ke halaman 15. Pelan-pelan hilang dari koran. Sementara saingannya dia masih terus ada di dalam koran itu. Dan dia stresnya luar biasa. Apakah dia menjadi sangat sakit-sakitan? Ya enggak, tetap sehat. Apakah keluarganya jadi hancur berantakan? At least at that moment, belum. Apakah dia jadi jatuh miskin? Enggak juga. Tapi sudah, dia stres, depresi luar biasa sampai nyaris bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa sudah? Dia mengumpulkan hal itu. Identitasnya dia sudah dipasang di dalam kehidupannya dia, persaingannya dia dengan atlet yang satunya, dan sekarang dia tidak bisa lagi melakukan itu. Itu bisa dikatakan satu-satunya hal yang dia good at, gitu kan ya. Setelah itu, tidak bisa lagi, dia stresnya luar biasa. Saudara kalau dengar cerita ini kira-kira gimana, saudara? Saya di satu sisi pertama kali dengar cerita itu dalam hati saya, aduh mas, sampean ini goblok banget, begitu kan ya. Kehidupanmu itu jauh lebih oke. Kamu tak ajak jalan-jalan ke Malang deh, gitu kan ya. Tak ajak jalan-jalan ke Malang Selatan tuh. Ada orang yang nggak tahu gimana caranya makan besok. Kayak begitu itu orang boleh bergumul. Lah lu kehidupanmu baik-baik saja, masih bisa ngebir tiap hari ke kafe. Bergumulnya kayak begini, mau bunuh diri, sewa psikiater dan lain sebagainya, gitu ya. Datang ke pendeta mungkin gitu ya. Pak, gimana kehidupan saya? Lu gimana kehidupanmu? Hey, wake up man, gitu kan ya. The world is dying outside, kamu bergumul masalah kayak beginian. Tapi, well, dalam kehidupan kita, saudara, jangan-jangan loh, banyak loh hal seperti ini. Banyak loh. Dalam hidupmu mungkin banyak juga loh. Coba pikirkan baik-baik. Jangan-jangan apa yang kita saat ini gumulkan secara super serius, ternyata nggak perlu juga. Ternyata nggak perlu juga. Kuliah nggak jadi nomor satu itu jangan-jangan nggak apa-apa loh. Kalian nggak jadi yang terbaik di kampus itu jangan-jangan nggak apa-apa loh. Kalian tuh nggak dapat gaji yang terlalu gede ternyata jangan-jangan nggak apa-apa loh. Jangan-jangan loh ya. Bukan cuma jangan-jangan sih, saya sih sudah pernah mengalami sih. Dan nggak apa-apa tuh. Saya tuh pernah mengalami tidak punya uang. Dan nggak apa-apa. Nah, buktinya sekarang bisa tumbuh sampai hampir 40 tahun. Sehat-sehat saja. Ya, nggak gemuk sih. Tapi ya, fine. Banyak hal dalam kehidupan kita yang probably nggak apa-apa, saudara. Nah, saudara, sebagai mahasiswa Kristen yang berpikir dan menghidupi kekristenan kita secara serius, saya pikir kita perlu untuk bergumul secara sungguh-sungguh. Ketika Anda kuliah, kenapa kok kuliah ini worth it untuk diperjuangkan? Ketika Anda mau mengerjakan satu buah tugas, kenapa hal ini worth it untuk dipertarungkan? Ada apa di dalam field saya, di dalam ranah yang saat ini saya sedang gumulkan, kenapa ini kok jadi layak untuk diperjuangkan? Selanjutnya, saudara, kita punya waktu agak mepet, saudara, kita langsung bergerak saja. Oke, kalau gitu digumulkan dengan cara bagaimana, saudara? Ketika kita tuh sudah fix, oke, ini yang saya gumulkan. Ini yang saya anggap, misalkan ya, saya sebagai mahasiswa, saya mesti excellent di dalam dunia yang saya tekuni. Ini apa? Fisikom, ilmu komputer. Apa? Ya saya enggak tahu lah ya. Ilmu komputer itu bisa mempelajari apa saja, software lah atau apalah. Saya pengen bikin software, saya kepingin menjadi ahli yang sangat mumpuni sehingga suatu hari nanti saya bisa menciptakan satu buah ekosistem tertentu yang akhirnya bisa membuat distribusi pangan di seluruh dunia bisa merata, misalkan begitu. Nah, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya find it. Temukanlah di dalam areal yang saya gulati ini, di mana areal yang saya gulati ini punya kaitannya sama eskatologi, sama tujuan dari Tuhan Allah. Kalau enggak, probably saudara mesti berhenti dan pikirkan yang lain. Probably. Kalau saudara bergumulnya itu paling banter adalah entar supaya saya bisa diterima dikerja di sini dan di situ, supaya saya bisa dapat gaji besar. Saya pikir kok nggak ada bedanya ya sama orang yang nggak Kristen ya. Saya pikir jangan-jangan Tuhanmu itu bukan Yesus loh namanya. Tuhanmu itu Mamon, cuman pakai kalung salib.
kelihatan Kristen. Jangan-jangan begitu. Banyak loh orang-orang yang secara tidak sadar itu Tuhannya mamon. Seluruh struggle hidupnya itu dipakai untuk apa? Untuk suatu hari nanti saya mendapatkan uang. Apalagi sambil mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjengkelkan itu. Menurut saya menjengkelkan. Bagaimanapun juga kita kan hidup perlu uang, Pak. Itu kalimat menjengkelkan buat saya, sudah. Kita itu hidup perlu Tuhan, bukan perlu uang. Tuhan memelihara pakai uang bisa nggak? Bisa. Nggak pakai uang bisa nggak? Ya bisa. Uang itu adalah sarana yang dikasih oleh Tuhan untuk mempermudah banyak hal. Udah itu aja. Bekerja itu apa? Bekerja itu untuk Tuhan. Sekolah itu apa? Sekolah itu untuk Tuhan. Saya akan geluti bidang keilmuan seperti yang saya lumayan berani saat ini mengatakan. Apa yang saya lakukan saat ini, saya definitely tidak melakukannya untuk uang. Saya bersyukur saya sudah pernah mengalami kehidupan di mana saya uang itu nggak punya. Dan ternyata baik-baik saja. Ternyata fine, gitu ya. Jadi saya lumayan free saat ini untuk mengatakan, saya khotbah, saya ngajar STT ya. Uang tunjangan yang saya terima dari STT itu dengan buku yang saya beli untuk ngajar. Jadi ngajar satu mata kuliah saya biasanya beli menghabiskan sekitar 5-6 juta begitu untuk bahan ngajar. Setelah itu uang tunjangan yang saya dapatkan kurang dari itu. Saya menghabiskan waktu puluhan jam, belum persiapannya, belum beli bukunya, dan setelah itu tekor secara ekonomi. Terus gimana? Hell with it, buat saya begitu ya, hell with it. Saya ngajar untuk ngajar, saya ngajar supaya orang yang diajar jadi pintar, kira-kira begitu. Bukan untuk kompensasi ekonomi. Kalau suatu kali ada kompensasi ekonomi yang saya dapatkan, ya saya terima dengan segala ucapan syukur. Tapi itu bukan korelasi, bukan sebab akibat. Karena kita perlu sadar bahwa Tuhan kita itu Yesus Kristus, bukan mamon. Kira-kira gitu ya. Kalau Tuhan kita adalah Yesus Kristus, maka yang kita gumulkan adalah bagaimana kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Setelah kita find, setelah kita menemukan, oke, saya akan gumulkan ini karena ini. Clear, saya gumulkan ini karena ini. Kita menggumulkannya dengan cara bagaimana? Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat, saudara, ini saya ambil dari bukunya satu orang penulis populer, saudara, penulis yang cukup populer. Ini bukan buku akademik, namanya John Ortberg. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam bagian ini ya, Tuhan Yesus itu bergumul dengan cara ready for crazy battle. Itu pergumulan Tuhan Yesus. Ready for crazy battle. Apa itu crazy battle-nya? Saudara, kalau kita perhatikan ya, Yesus itu datang di dalam konteks dan untuk apa sih? Yesus datang ke dalam dunia pada waktu itu. Saya harap saudara tidak cepat-cepat jump to conclusion ya. Untuk menghapuskan dosa dunia, dan itu artinya adalah suatu hari nanti saya masuk surga. Itu adalah kesimpulan Injili yang agak sembrono, saudara. Kalau kita lihat ya, Yesus itu hadir di dalam political konteks. Dalam konteks politis tuh. Yesus itu matinya di atas kayu salib loh. Dan tidak sembarangan orang dimatikan di atas kayu salib. Orang yang mati di atas kayu salib itu kematian yang adalah political konteks. Yesus itu hadir dengan menawarkan, membawa, bukan menawarkan ya, mengabarkan, memberitakan, memproklamasikan, kerajaan sorga sedang datang. Kerajaan Romawi langsung berangus lah. Enak aja kerajaan Romawi, ada kamu ngomong kerajaan sorga. Main kerajaan-kerajaan sono di sekitar Yerusalem mana nggak apa-apa. Tapi kamu mengatakan kerajaan sorga datang di tengah-tengah dunia. Wah itu makar tuh. Tuhan Yesus itu disalib dan tuduhannya dia adalah makar. Nah, yang dipakai oleh para pemuka agama Yahudi untuk menyerahkan Yesus ke tangan Romawi adalah penistaan agama. Jadi campur tuh. Tuduhannya dia antara penistaan agama dan makar. Bidat dan bandit. Dinaikkan dia di atas kayu salib. Sudah? Untuk tujuan menghadirkan satu buah kerajaan. Di dalam perjanjian lama itu ada banyak sekali gambaran. Saudara punya kerajaan seperti kayak kerajaannya Daud, misalkan, di mana dalam kerajaannya Daud, maka kerajaan Saul yang tidak taat sama Tuhan itu di-overrule, disingkirkan. Setelah itu ada kerajaan-kerajaan sekitar yang kehidupannya jahat, itu juga disingkirkan. Amon lah, Moab lah, Filistin lah, Amalek lah, disingkirkan itu. Jadi ada political konteksnya. Ketika Yesus datang membawa kerajaan sorga, dengan political konteks tertentu, salah satu cara yang saya pikir akan sukses, akan bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Kumpulkan milisi. Saya tidak tahu ya, kalian punya PMK ketua berapa? Ketuanya siapa? Sekarang ya, kita PMK. Ini yang ikut ya, people 37 orang plus saya. Kalian kumpulkan yang ikut, let's say 200 bisa nggak? Susah sekali kan ya? Susah sekali. Humasnya gimana caranya? Suruh panggil pendeta yang super top pun enggak gampang loh kumpulkan 200 orang. 200 orang. Saya pengalaman suruh jadi IO agama kayak begitu ya dalam tanda kutip ya.
Setiap tahun kita dulu kalau nggak kena pandemi kan kita selalu ada KKR di Gelora Bung Karno itu dari STEMI. Saya selalu jadi ketuanya kan ya. Kumpulkan 4.000 orang, 3.500, 4.000 orang. Nah, itu langganan tiap tahun tuh. Saya kumpulkan 4.000 orang. Gampang tuh susah. It takes sekitar 200 juta, Saudara. Saya sendiri setiap kali event itu keluar uang mungkin 25 juta, Saudara. Keuangan pribadi, Saudara. Dan uang yang beredar itu apa ya? Yang dikeluarkan untuk event seperti itu di atas 200 juta, Saudara. Bisa 250 juta, Saudara. Kumpulkan 4.000 orang, Saudara. Tidak gampang tuh. Sewa bis dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus. Bukan, nggak usah ngomong Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret itu. Dia kumpulkan 5.000 orang, Saudara. Dan ongkosnya 5 roti dan 2 ikan. Itu juga bukan rotinya dia, Saudara. Itu rotinya siapa itu? Gak tahu tuh anak siapa itu yang punya roti itu. 5 roti 2 ikan, Saudara. Kumpul 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan karismanya manusia kayak begitu tuh kayak gimana, Saudara? Kalau Yesus mau bikin milisi, lalu battle ngelawan Romawi, gak tentu kalah, Saudara. Romawi pada waktu itu kerajaan yang luas sekali, gede sekali, Saudara. Tapi prajurit banyak. Terus mungkin ngompol tuh. Jadi kalau mau ya, oke, kita lakukan pemberontakan, mungkin bisa sukses loh. Atau at least bisa punya daya tawar. Daya tawarnya lebih gede lah daripada Rizik Syihab, lebih gede gitu kan ya. Itu kalau mau bentak-bentakan, wah itu mungkin bisa loh. Tapi Saudara, Tuhan Allah nggak mau jalur itu. No, jalur itu nggak dipakai. Sebetulnya jalur itu kalau dipakai mungkin bisa sukses. Tuhan Yesus karismanya apa nggak lebih jago tuh daripada Daud tuh? Apa nggak lebih jago tuh karismanya daripada Salomo misalkan? Itu jalan pertama, Saudara. Angkat senjata. Mungkin dia bisa menang. Petrus apa kan juga punya pedang, Saudara. Mungkin bisa menang, tapi nggak mau diambil. Oke. Kalau gitu ada jalan apa sekali lagi? John Ortberg mencatat ya, misalkan ya, dia bisa kalau mau ya mempengaruhi senat. Sekali lagi, Saudara, kalau kita lihat ya, publik figur seperti Yesus itu kalau ukurnya apa tarik ulurnya tidak mudah. Rizik Syihab saja tarik ulurnya tidak mudah kan, Saudara ya. Nggak punya pasukan loh. Nggak punya pasukan, ya mungkin punya ada backup cukong dan lain sebagainya, mungkin ada lah. Tapi nggak punya pasukan, nggak punya bedil. Nah kemarin ini kan isu ya, nggak tahu ya yang punya bedil siapa, nggak tahu benar atau tidak, kita nggak tahu lah, tunggu saja proses hukumnya. Tapi Saudara, kalau kita lihat ya, Yesus Saudara, di hadapan Pilatus sekalipun ya, Pilatus itu masih ketakutan lah sama dia. Kamu nggak mau ngomong ya, kamu nggak mau bicara ya. Kalau kamu bicara saya bisa lo lepasin kamu. Kamu tahu nggak, saya bisa salibkan kamu, tapi saya bisa juga lepaskan kamu. Udah gitu, tengil lagi jawabannya Tuhan Yesus ya. Kamu tidak punya kuasa apa-apa selain yang ditaruh dari atas daripada kamu. Aduh, gitu kan dia. Kalau misalkan ya Tuhan Yesus mau saja dialog sama dia. Oke, kasih saya share beberapa kursi di senat supaya saya bisa mempengaruhi kerajaan ini. Mungkin juga oke. Kerajaan surga datang tanpa pertumpahan darah, tapi mempengaruhi dengan kekuatan diplomasi, lalu mempertobatkan banyak orang di senat Romawi. Good juga kan? Tapi cara itu nggak dipakai, Saudara. Cara yang dipakai oleh Allah Bapa itu, Saudara. Saya sekali lagi ambil dari Joel Markus, Saudara. Dua craziness. Saya ambil cuma 2, sebetulnya ada beberapa. Saya ambil 2 craziness. Yang pertama, Saudara, kita melihat craziness yang pertama itu mirip seperti Saul. Sekali lagi ya, ini saya ambil dari Joel Markus, Saudara. Mirip seperti Saul. Saul itu siapa sih? Pertama, Saul itu adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Saul kan diurapi ya. Jadi Mesias itu nggak cuma Yesus, Saudara. Daud itu Mesias juga disebut sebagai Mesias kok dalam Alkitab. Sama. Saul pernah berdoa dan doanya tidak didengar oleh Tuhan. Betul ya? Yesus berdoa dan doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Itunya kan tidak dikabulkan, Saudara. Saudara, ini crazy. Kenapa? Karena Mesias itu di dalam pakem ortodoks adalah anak Daud, bukan anak Saul. Di dalam kitab Injil kita, Saudara, nggak pernah dicatat Yesus anak Saul kan ya. Yesus anak Daud. Harusnya pattern yang ada adalah pattern Daud, bukan pattern Saul. Tapi di sini, kok sang anak Daud disuruh ngikut pattern Saul, Saudara. Ini crazy, Saudara. Lalu, craziness yang kedua adalah Yesus itu dimiripkan dengan Yunus. Nah ini Joel Markus mengatakan, Saudara, ini kalau dalam versi Alkitab kita nggak begitu kelihatan ya. Karena Alkitab kita Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari naskah Masoretik.
Orang-orang Yahudi abad pertama baca Alkitab PL-nya pakai naskah LXX. LXX, beda naskah, beda sedikit naskahnya. Nah, di dalam naskah LXX, naskah Yunani, Saudara, mereka baca Perjanjian Lama, pergumulan kata-katanya Tuhan Yesus itu mirip. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini adalah juga diucapkan oleh Yunus, Saudara. Nah, Yunus terjadinya seperti apa sih? Yunus itu kayak bagaimana? Yunus itu seperti ini, Saudara. Yunus itu disuruh untuk berkhotbah kepada Niniwe. Kita semua tahu cerita ini, tapi Yunus mangkir. Yunus lari, nggak mau. Kenapa? Karena Yunus kalau ditanya, nantinya ya di dalam pasal 4, Yunus akan jelaskan, Tuhan, saya mangkir dari engkau karena satu hal. Karena saya tahu satu hal. Yunus tuh mangkir gara-gara apa? Yunus mangkir gara-gara dia tahu Tuhan itu ya nggak betul-betul kepengen menghukum orang jahat. Nggak betul-betul. Saya nggak tahan sama belas kasihan Tuhan. Kira-kira begitu yang dipikirkan Yunus. Jelas saja, karena itu musuh, Saudara. Tuhan berbelas kasihan sama musuh itu kan nyesekin hati kita, Saudara. Tuhan, Saudara bisa bayangkan ya, kalau misalkan ada orang-orang Asyur tuh ya, kota utamanya mereka Niniwe, orangnya orang Asyur, Saudara. Bunuhi orang-orang Israel, lalu orang-orang Israel diperkosa, kepalanya dipotong-potong lalu dijejer-jejer sampai ke atas. Setelah itu Tuhan mengatakan, aku mau berbelas kasihan kepada mereka. What? What the heck, man? Gitu kan ya. Mending gua kabur. Mending gua kabur, dihukum Tuhan, gua mati, tapi nggak ada orang yang khotbah di sana. Mati sama mati, sudah oke lah gitu ya. Puas gua paling nggak gitu ya. Pada waktu terjadi badai, Yunusnya bilang apa, Saudara? Cemplungkan saja ke laut. Nanti kamu pasti beres. Pikirnya dia, cemplungkan ke laut, jeblung. Mati dia, dihukum Tuhan. Nggak apa-apa. Gua mati nggak apa-apa. Yang penting, Asyur ikut-ikutan mati. Niniwe ikut-ikutan mati. Dimakan sama ikan, udah gitu dimuntahin lagi gitu. Nggak mati. Udah gitu, Saudara. Dia khotbahnya, Saudara. Kalau kita lihat ya, khotbahnya Yunus itu kan juga gila tuh. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Sudah gitu aja. Saya duga, Saudara. Saya duga ya. Aslinya Yunus pakai maki-maki itu. Keparat kalian semua tuh, mati kalian semua. Supaya apa? Supaya mereka marah, Yunusnya dibunuh. Selesai itu. Setelah Yunus dibunuh, ya nggak ada pertobatan tuh di Asyur. Yang terjadi adalah mereka mendengarkan ucapan Yunus, mereka berpuasa, berdoa, bertobat, lalu generasi itu diampuni oleh Tuhan. Dan Yunus marah. Yunus marah. Engkau membuat musuh-musuh itu terampuni. Saudara, apa miripnya dengan Yesus? Apa miripnya dengan Yesus? Sama kan, Saudara ya? Yesus tuh deal dengan dunia yang berdosa. Deal dengan dunia yang jahat. Dan dunia yang jahat itu mestinya dihukum sama Tuhan. Tetapi kita melihat ada craziness. Yaitu Tuhan tuh mau menyatakan cinta kasihnya kepada orang-orang berdosa. Dan ada ongkosnya loh. Ada bayarannya. Yunus itu merasa ongkos yang membayar kebaikannya Tuhan itu siapa? Kami yang menderita ini. Saudara, saya pernah nonton satu buah film dokumenter. Bukan film dokumenter, film yang based on true story. Kalau saya tidak salah judulnya Sleeping Dogs. Itu tentang satu buah perang saudara di Rwanda. Kalau sudah tahu ya, ada dua suku, Tutsi dan suku Hutu. Wow, itu bacok-bacokan, Saudara. Atau Saudara kalau kepingin lebih Indonesia, Saudara ingat saja perang antara orang-orang Sampit sama orang-orang Madura, Saudara. Bunuh-bunuhan banyak gitu. Saudara bisa bayangkan satu hal, Saudara. Misalkan Anda adalah orang Madura atau Anda adalah orang Dayak, orang Sampit, Saudara. Lalu Saudara punya istri yang dibunuh atau istri atau anak yang dibunuh dan diperkosa. Setelah itu Saudara pergi ke gereja dan di gereja pendeta berkhotbah. Tuhan mengasihi manusia. Terus Saudara tanya, Pak Pendeta, iya. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Apakah Tuhan mengasihi orang yang merkosa dan bunuh anak saya? Kalau pendeta jawab, oh iya tentu saja Tuhan mengasihi dia. Tuhan sungguh mengasihi dia. Dia akan diampuni dosanya. Saudara terima enggak? Enggak mudah kan? Enggak mudah. Gua yang membayar sakit hatinya. Itu yang dialami oleh Yunus. Dan sekarang Saudara, kita melihat Saudara, cara itu yang Tuhan Yesus dipanggil untuk emban. Ada cara yang lebih beres dalam tanda kutip. Yaitu apa? Pertama, perang. Dia bisa kumpulkan milisi. Atau cara kedua, masuk ke dalam senat, pengaruhi mereka semua. Cara seperti itu bisa dilakukan. Tapi cara seperti itu Tuhan nggak mau. Dan ketika ada caranya Tuhan yang disajikan, Saudara, fokusnya Tuhan Yesus adalah apa? Fokusnya Tuhan Yesus adalah I will do this crazy battle. I will ready for this crazy battle. Terakhir, Saudara, cara ready-nya gimana? Saudara, kalau kita lihat ya, Getsemani ini, Saudara. Ini apa? Ini battleground apa, Saudara? Caranya dia prepare himself, caranya gimana, Saudara?
Simple. Doa. Doa. Doa itu satu hal yang berat. Doa, berperang, bertarung dengan kehendak Tuhan. Itu doa. Crazy battle. Satu-satunya cara yang bisa dipersiapkan oleh orang untuk bisa melakukan itu adalah apa? Doa. Cuman, kita mesti bedakan sama doanya kita, saudara. Doanya kita itu doa mantra. Banyak orang Kristen yang menjadikan kekristenan dan nama Tuhan Yesus itu mantra. Saya nggak tahu, saudara suka nonton film Indonesia nggak? Ada satu buah film Indonesia yang di remake sama Joko Anwar, judulnya Pengabdi Setan. Wah, saya sangat suka itu. Salah satu episodenya yang menurut saya keren sekali. Itu adalah gini. Wah, itu kan ya kalau sudah belum lihat ceritanya saya nggak usah ceritakan terlalu panjang, sudah nanti sayang nanti kalau sudah pengen nonton ya. Wah, itu kan didatengin sama ustadz, tuh rumahnya didatangi sama pemimpin agama, ditanya, oh iya saya lihat setan, saya lihat hantunya nenek dan lain sebagainya. Lalu ditanya, kamu sholat enggak? Oh enggak Pak Ustadz. Bisa sholat enggak? Bisa sih. Ya sholat lah. Kalau kamu sholat, setan tuh akan menjauh. Setan tuh suka dengan orang yang nggak suka sholat. Nah biasanya sudah, kalau zaman dulu. Kita kalau nonton film horor zaman dulu sudah, tegang kan ya, tegang. Tapi kalau tegang terus kan nggak enak. Nonton filmnya harus ada tegangnya, harus ada rilisnya gitu kan ya. Dengar khotbah juga gitu kan ya. Main roller coaster juga gitu kan ya. Jangan di atas terus ya, turun bisa jantungan tuh. Nggak enak tuh. Mesti ada senengnya, ada tegangnya, ada senengnya. Biasanya nonton film horor, itu ada tegangnya, setannya muncul, lalu ada senengnya. Senengnya itu kapan? Rilisnya itu kapan? Oh, kapan? Pertama, pada waktu pagi. Kedua, pada waktu adegan sembahyang. Pada waktu adegan sembahyang biasanya setannya pergi. Tapi sudah nonton film Pengabdi Setan, waduh itu keren sekali. Pada waktu sembahyang setannya masuk di dalam baju sembahyangnya itu tambahan. Itu buat saya kaget tuh. Begitu muncul lagi sembahyang lagi wudhu, ini rilis nih, bagus nih. Kayaknya oke di situ lagi. Wah lagi sembahyang setannya malah datang sudah. Lalu ketika zombie datang sudah ada Pak Ustadz. Wah ada Pak Ustadz aman lah. Setan-setan paling kalau dikasih beberapa mantra-mantra datengin Pak Ustadz aman. Pak Ustadznya malah ditusuk sampai setannya mati malahan begitu kan ya. Ini gimana ini? Film apa ini? Tapi keren tuh. Buat saya keren sudah. Saya pikir sudah ya. Banyak orang Kristen yang punya mentalitas doa kayak begitu. Saya berhadapan dengan setan, saya berdoa. Berhadapan sama setan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara juga gitu kan? Saudara pernah nggak ketakutan ya? Terus dengar gerusuk dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara saya lumayan percaya, belum pernah ngalamin sih ya. Andai kata jikalau umpama, misalkan saja, tahu-tahu misalkan, saudara ketemu wewe gombel, kuntilanak, pocong bunting dan lain sebagainya. Lalu saudara bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya harap, dan saya cukup percaya, wewe gombelnya nggak pergi. I do serious. Saya lumayan percaya dia nggak pergi. Karena apa? Karena Tuhan kita itu bukan magical spell. Dalam nama Tuhan Yesus itu bukan mantra, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus itu apa? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah kepengikutan konstan. Saudara, ada orang liberal yang bertanya, ini murid-murid tidur nih. Di Getsemani itu murid-murid tidur. Tahu dari mana isi doanya Tuhan Yesus? Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jikalau tidak mungkin, biarlah kehendakmu yang jadi. Tahu dari mana mereka tidur kok? Catatannya dari mana? Kalau orang liberal yang nggak percaya Alkitab firman Tuhan yang ngomongnya ini ngarang-ngarang aja. Atau bisa juga orang Injili yang membela gini. Nanti setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bilang, terus sini, Yohanes, sini. Lu dulu tidur ya, sini lo, catat. Saya waktu itu doanya ngomong begini. Ya bisa juga gitu sih. Cuman agak unlikely ya, agak aneh kan ya gitu kan ya. Lalu tahu dari mana sudah? Jawabannya simple. Karena murid-murid sering dengar Tuhan Yesus doa kayak begini. Sering. Sehingga ketika dia rekonstruksi, dia tepat. Suatu hari, sudah. Anak saya itu nakal, sudah. Anak saya kadang-kadang agak ada nakal-nakalnya. Ya, setiap anak ada nakal-nakalnya. Setiap malam, kami berdoa bersama. Baca Alkitab berdoa bersama. Satu keluarga, sudah. Selalu, sudah. Dan doa tiap malam itu isinya bisa dikatakan 90% sama. Doa syafaatnya isinya 90% sama, sudah. Lalu suatu kali anak saya bilang, kok yang doa selalu papa terus? Sekali-sekali yang pimpin doanya mamah, gitu kan. Lalu istri saya pimpin doa. Ada saya di sana, sudah. Saya perhatikan isi doanya dia. 99% sama kayak yang saya ucapkan. Doanya lumayan panjang loh. Doanya bisa berapa ya? Lebih dari 5 menit lah. Lumayan panjang. Tapi isinya bisa 99% sama. Sudah. Kok bisa? Ini memang doa kebiasaannya saya. Dan lama-lama hafal sudah. Rekonstruksinya dia tepat sudah. Jadi ini murid-murid tidur pun, dia suruh rekonstruksi doanya Tuhan Yesus. Tepat sudah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sering berdoa seperti itu. Saudara, berdoa, Tuhan,
This is eschatological battle. Kehendakmu jadilah dalam kehidupanku, saudara. Itu nggak bisa dijadikan magical spell. Sekali saja, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengikuti kehendak Tuhan. Terus kehidupan secara rohani berubah. Nggak bisa, saudara. Kamu datang ke dalam kebaktian, lalu suatu hari nangis, oh Tuhan, saya hari ini mau mengikuti Engkau sungguh-sungguh. Mulai hari ini, tulis di dalam Alkitab. Ya, sekarang ya, 11 Desember 2020, saya mengikuti Tuhan dengan serius, saudara. Besok kehidupan Anda, persis sama kayak sekarang. Nggak ada bedanya, saudara. Nggak bisa. Pengikutan Tuhan Yesus, bersiap, be ready. Itu nggak bisa dilakukan dengan sekali magical spell. Tuhan kita itu bukan mantra, saudara. Saudara pergi ke Gunung Kawi bisa dapat mantra seperti itu. Ikut Tuhan Yesus nggak bisa, saudara. Maka, bagaimana caranya kita be prepared? Bagaimana caranya kita itu ready, saudara? Jawabannya adalah, pupuklah itu setiap saat. Pupuklah itu setiap saat. Berdoa, gumulkan sungguh-sungguh isi firman Tuhan. Gumulkan sungguh-sungguh apa yang saya mau gulatkan. Dan pergumulkan itu setiap hari. Meliputi, jatuh, dan bangun. Keluarkan air mata, seka, lalu baca kitab suci lagi, ikut lagi, jatuh dan bangun. Dan tapi arahnya terus ya, bukan jatuh bangun terus nggak tahu arah gitu kan dia. Ini jatuh dan bangun tapi tahu arahnya. Pembacaan firman Tuhan yang sehat, yang beres, kehidupan doa yang beres, spiritualitas yang beres, yang dibangun dari hari ke hari. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk bagian-bagian kitab suci yang kami boleh baca, kami boleh percakapkan. Kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami untuk tidak menjadi orang-orang dengan spiritualitas festival, bersiap untuk satu event demi satu event secara ad hoc saja. Kami ingin Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti-Mu dengan keseluruh kehidupan kami, keseharian kami seluruhnya dibaktikan bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bukan pemilik event, Engkau adalah pemilik setiap waktu kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Thank you. Terima kasih pada Pak Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Firman Tuhan hari ini begitu memberkati saya secara pribadi, di mana aku belajar kalau sebenarnya banyak banget hal yang aku gumulkan, tapi ternyata itu nggak penting buat aku gumulkan saat ini, bahwa sebenarnya yang penting untuk dimulkan dan dikejar itu adalah kehendak Allah. Dan untuk mempersiapkan diri itu nggak bisa instan, namun memang harus pelan-pelan, harus benar-benar dipupuk, pelan-pelan dengan berdoa, menggumulkan kehendak Allah dengan sungguh, dan juga terus membaca firman Tuhan. Hari ini kita juga akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Neville. Kepada Kak Neville dipersilakan. Shalom teman-teman. Sekarang aku akan membacakan pengumuman PJ hari ini, 11 Desember 2020. Pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pembicaranya ada Pak Eko Arya, MC-nya ada Eba, pendoa ada Neville 2018, multimedianya ada Sania 2018. Untuk pelayan hari ini, mari kita apresiasi. Untuk PJ minggu depan, 18 Desember 2020, temanya The True Servant, jam 12, di link biasanya bit.ly/pj/dosi-facilcom. Nah, untuk tugas PJ minggu depan, MC-nya ada Bang Mika 2017, pendoanya ada Pasu 2016, dan multimedianya ada Kak Daniel 2017. Selain itu, setiap hari Selasa seperti biasa ada doa siang, mulai dari jam 12.20, dan selesainya biasanya nggak bakal nyampe jam 1, jadi untuk teman-teman yang ada kelas jam 1, bisa ikut doa siang tanpa harus telat untuk kelas jam 1-nya. Nah, linknya sama di link PJ biasanya dan juga link dosi. Untuk doa siang hari Selasa depan, pendoanya ada Pasu 2016. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh dukungan doa, yuk isi formulir di bit.ly/sini aku doain. Oh iya, selanjutnya ini ada 4 teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Pertama ada Vadim 2017, Jans 2018, Ruth 2020, dan Mona 2017. Jika ada yang hadir, teman-teman bisa mengucapkannya di kolom chat. Nggak ada ya?
Oke, next. Sekarang aku mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan dan kasih-Mu yang mengizinkan kami berkumpul untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu pada persekutuan Jumat pada hari ini. Ya Bapa, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin pelaksanaan pilkada 2 hari lalu. Kami berdoa untuk setiap kepala daerah yang telah terpilih pada pilkada 2 hari lalu. Semoga Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk dapat memimpin negara ini lebih lagi, dan supaya mereka dapat membuat undang-undang yang dapat melindungi rakyat dan juga melayani rakyat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di PO Wasilkom dan juga di PO UI. Tuhan tumbuhkan kami semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan kami dan juga menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Selain itu, Tuhan juga eratkan kesatuan hati kami antar jemaat-jemaat PO Wasilkom maupun PO UI supaya kami dapat bertumbuh lebih lagi di dalam persekutuan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sisa perkuliahan kami pada semester ini, di mana kami akan segera menghadapi UAS. Tuhan berkati persiapan UAS kami dan juga mampukan kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Agar setiap semester yang kami jalani dapat hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami mahasiswa UI maupun mahasiswa Silkom agar semakin sadar akan kesehatan, di mana seringkali di tengah perkuliahan kami kurang memperhatikan tidur kami atau pola makan kami. Tuhan, berikan hikmah lagi kepada kami supaya kami dapat lebih aware terhadap permasalahan diri kami sendiri di tengah suasana pandemi ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk regenerasi pengurus yang akan terjadi di PO Wasilkom. Tuhan berkati setiap pergumulan hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi calon pengurus. Tuhan berkati proses pembinaannya juga, dan Tuhan sertai terus calon-calon pengurus hingga Tuhan yakinkan mereka dalam menjawab panggilan. Inilah pokok-pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami bawa semua doa-doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan mengetahui jalan yang terbaik dari setiap permasalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, dan hanya dalam pengantaran Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, aku kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Kak Neville. Kita udah sampai di akhir ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi.
bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mengecap pendidikan tinggi. Kami berterima kasih, kami boleh belajar, kami boleh ada di dalam kampus. Kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami Tuhan, sehingga sebagai mahasiswa, Engkau membentuk wacana-wacana kami. Engkau berkenan untuk membentuk kemampuan kami berpikir abstrak, seturut dengan pimpinan firman Tuhan. Kami berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami untuk boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan memaksimalkan semua hal yang Kau percayakan kepada kami, khususnya di dalam kemahasiswaan kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh baktikan seluruhnya untuk Tuhan. Ranah keilmuan kami, studi kami, pembelajaran kami, dan seluruh kegiatan-kegiatan aktif kami secara sosial masyarakat sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan seutuh-utuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu yang besar beserta dengan setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.